wabarakatuh. Bertemu lagi denganku Melia Faradisa. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Sebelum belajar hari ini, sudahkah kalian melakukan hal di bawah ini? Yang pertama, mandi pagi supaya badan segar dan semangat. Yang kedua, sarapan supaya kita kuat untuk beraktivitas seharian penuh. Yang ketiga, berpakaian rapi supaya tetap disiplin dong. Yang keempat, berdoa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita hari ini, dan tentu saja supaya kita lebih memahami apa yang akan kita pelajari. Jangan lupa membaca Asmaul Husna ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan teks laporan, kamu mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, setelah membaca teks, kamu mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang ASEAN, kamu mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang terakhir, setelah berdiskusi, kamu mampu menulis laporan dengan perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Anak-anak, coba perhatikan gambar di sini. Ada gambar sapi, ada gambar kambing, ada gambar bebek, ada gambar ayam, ada gambar ikan. Kalian sering menjumpai ini di dalam kehidupanmu ya, anak? Sebenarnya apa sih manfaat hewan dalam kehidupanmu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Manfaat hewan bagi kehidupan yang pertama adalah sebagai penghasil tenaga. Contohnya, kerbau yang dapat membajak dan menyuburkan sawah, serta tenaga kuda yang dapat menarik gerobak atau delman. Yang kedua, sebagai penghasil bahan kerajinan seperti wayang kulit yang berasal dari kulit kerbau dan kop badminton yang berasal dari bulu angsa. Yang ketiga, sebagai penghasil bahan pangan seperti daging ayam, sapi, kelinci, kambing, bebek, kerbau, dan sebagainya. Kebetulan umat Islam sebentar lagi akan merayakan Idul Adha ya anak-anak. Biasanya di hari raya Idul Adha, daging sapi, daging kambing itu melimpah ya. Alhamdulillah. Yang keempat, sebagai penghasil bahan sandang seperti bulu domba yang dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan jaket wool dan kulit ular sebagai bahan pembuatan tas, sepatu, dompet, dan lain sebagainya. Yang kelima, sebagai penghasil pupuk organik atau kompos seperti kotoran domba dan sapi yang dapat menyuburkan tanah di lingkungan sekitar tumbuhan. Yang keenam, sebagai penyubur tanah. Contohnya, kehadiran cacing tanah yang dapat menggemburkan tanah di lingkungan. Jadi, manfaat hewan
itu bukan hanya untuk manusia dan lingkungan saja ya anak-anak, tetapi juga bermanfaat bagi tumbuhan karena dapat menyuburkan tanah seperti cacing tanah sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Anak-anak, selain 6 manfaat hewan yang telah Bu Mei sebutkan, bisakah kalian menyebutkan manfaat hewan yang lainnya? Misalnya sebagai bahan pembuat biogas. Ya, bagus. Selain itu, apa ada lagi? Coba diskusikan dengan orang tuamu ya, manfaat hewan bagi kehidupan selain yang telah Bu Mei sebutkan ini, yaitu sebagai tenaga, penghasil tenaga, penghasil bahan kerajinan, penghasil bahan pangan, penghasil bahan sandang, penghasil pupuk organik, sebagai penyubur tanah, dan masih banyak lagi manfaat hewan bagi kehidupan. Coba sebutkan 2 manfaat hewan yang lain dengan cara berdiskusi dengan orang tuamu ya anak-anak. Yang selanjutnya, hewan berkembang biak secara generatif atau secara kawin dan berkembang biak secara vegetatif atau tak kawin. Ya, perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Perkembangbiakan secara generatif diawali dengan proses pembuahan. Pembuahan adalah proses bersatunya sel kelamin betina atau sel telur dan sel kelamin jantan atau spermatozoid. Hasil dari pembuahan ini disebut zigot. Lalu zigot tumbuh menjadi calon janin atau embrio. Nah, anak-anak, cara perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3, yaitu dengan bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, dan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Berikut akan dijelaskan satu persatu. Tahukah kamu beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar? Iya, benar. Seperti ayam, bebek, angsa, burung puyuh, burung, belalang, dan masih banyak lagi. Coba sebutkan 5 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ya, selain yang sudah disebutkan oleh Bu Mei. Yang selanjutnya, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur memiliki ciri-ciri: 1. Tidak mempunyai daun telinga. Coba kalian lihat ayam. Apa ayam punya telinga? Tentu saja tidak. Kemudian yang kedua, tidak mengalami masa mengandung. Apakah ada ayam sedang hamil misalnya? Tentu saja tidak ada, karena ayam adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Dan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur memiliki ciri-ciri tidak mengalami masa mengandung. Tidak memiliki kelenjar susu. Apakah pernah ada anak ayam sedang menyusu induknya? Tentu saja tidak ada. Yang keempat, mengerami telurnya. Bu Mei punya banyak ayam di rumah. Dari tadi suaranya sudah terdengar ya. Dan ayam-ayam Bu Mei sering mengerami telurnya sampai menetas. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian di rumah memelihara hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Iya, dengan memelihara hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, kita tidak perlu membeli telur-telur ayam di warung. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Tahukah kamu beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar? Ya benar, seperti sapi, kucing, kambing, kelinci, singa, gajah,
jerapah, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Ternyata hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar mempunyai kesamaan loh. Yaitu ciri-cirinya yang pertama mempunyai daun telinga, yang kedua mempunyai kelenjar susu, yang ketiga mengalami masa mengandung, yang keempat memiliki rambut atau tubuh ditutupi rambut halus. Jangan salah persepsi ya anak-anak. Rambut di sini adalah rambut yang menutupi tubuh hewan tersebut, yang sering kalian sebut dengan bulu kucing. Nah, itu sebenarnya rambut ya anak-anak. Bukan hanya manusia yang punya rambut ya. Maksud di sini adalah rambut yang menutupi tubuhnya. Kalau bulu itu ada pada ayam, bebek, angsa. Nah, kalau rambut itu ada pada hewan mamalia atau hewan yang menyusui seperti kucing, sapi, kambing, dan lain-lain. Lalu kita lanjut ya anak-anak. Tahukah kamu beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan atau ovovivipar? Nah, mungkin hewan ini masih terdengar asing ya di telingamu, atau mungkin kamu sudah tahu tetapi baru tahu, oh ternyata hewan itu berkembang biak dengan cara ovovivipar. Seperti hiu, ikan pari, ikan gupi, dan beberapa jenis ular seperti ular sanca, ular boa, dan ular piton, salamander, dan masih banyak lagi. Nah, ini contohnya ya anak-anak: salamander, platypus, kuda laut, ikan gupi, ikan pari, ikan hiu. Ini contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ovovivipar itu ya saat pembuahan terjadi di tubuh sang betina. Saat sudah terjadi pembuahan, maka akan terjadi di suatu pembuahan di dalam tubuh sang betina, lalu terbentuklah telur. Zigot yang tumbuh menjadi embrio yang ada di dalam telur tersebut. Proses tersebut dinamakan dengan kehamilan. Setelah embrio berhasil tumbuh dengan sempurna dalam bentuk telur, maka induk betina akan mengeluarkannya menjadi keturunan yang baru. Dan kadang anak yang dikeluarkan masih belum pecah dalam telurnya dan masih terbungkus oleh cangkang telur. Sekarang tugasmu adalah mencari beragam hewan yang ada di sekitarmu dan menuliskan hewan tersebut di dalam diagram Venn di bawah ini berdasarkan cara perkembangbiakannya. Kalau ada yang tanya apakah yang sudah ditulis oleh Bu Mei atau sudah dijelaskan Bu Mei boleh dimasukkan? Boleh ya anak-anak. Contoh yang beranak di sini: kambing, sapi, kerbau, harimau, singa, gajah, jerapah. Tulis sebanyak-banyaknya yang kamu tahu ya. Hewan yang ada di sekitarmu bisa di sekitar rumah, bisa yang ada di kebun binatang. Pokoknya yang kamu tahu ya anak-anak. Diskusilah bersama orang tua. Apakah boleh mencari di internet untuk pengetahuan? Tentu saja boleh. Yang penting jangan asal ditulis ya, tapi dipahami. Beranak dan bertelur, contohnya apa yang tadi Bu Mei sebutkan? Seperti salamander, platypus, ikan pari, ikan hiu, ikan gupi, kuda laut, dan mungkin masih banyak lagi. Kemudian yang bertelur ya. Yang bertelur contohnya ayam, bebek, angsa, burung puyuh, dan lain sebagainya. Silakan ditulis semua yang kamu tahu. Jelas apa tidak? Jelas ya. Jadi ini tugas pertama pada pertemuan kali ini. Nah anak-anak, ayo
kita cari tahu tentang Echidna, satwa dari Papua. Ini kalau sepintas kamu melihatnya seperti landak ya anak-anak. Keunikan satwa yang satu ini, Echidna dalam bahasa Inggris itu Echidna, meskipun termasuk mamalia, tetapi ternyata satwa ini bertelur loh. Inilah yang menjadi keunikan dari Echidna. Karena cara berkembang biaknya dengan bertelur, meski Echidna termasuk mamalia atau hewan yang menyusui. Echidna betina menelurkan sebutir telur berbulu bercangkang lunak tepat 20 hari setelah pembuahan berlangsung dan meletakkannya di dalam kantung tubuhnya. Telur akan menetas setelah 10 hari. Kemudian cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi secara membelah diri, dengan tunas, dan dengan fragmentasi. Ini akan dipelajari pada pelajaran yang lebih lanjut ya anak-anak. Sekarang waktunya kita memahami potensi negara-negara anggota ASEAN. Ingat, ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Bisa dibilang Brunei Darussalam adalah negara yang kaya. Kemudian selanjutnya Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Hampir sama ya dengan Indonesia. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi di negara ini. Kalau ingat nanas, ingat Filipina ya anak-anak. Yang ketiga, Indonesia, negara kita tercinta. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Yang paling terkenal di Indonesia adalah Pulau Bali ya anak-anak. Dulu waktu Bumai SMA, dulu pernah mengunjungi Pulau Bali. Nah, nanti mudah-mudahan di suatu saat kalian juga sama ya. Bahkan kalian pun bisa berkeliling Indonesia asal kalian punya cita-cita. Yang selanjutnya, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong.
Di daerah sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja sebagian besar adalah padi dan karet. Nah, kalian bisa sambil menggarisbawahi ya atau menulis hasil-hasil utama dari setiap negara. Bu Mei ulangi dulu ya. Tuh, Filipina hasil utamanya itu nanas, padi, kelapa, gula. Indonesia itu yang diekspor itu minyak, gas bumi, tekstil, produk-produk dari kayu, dan sektor pariwisata. Kamboja seperti padi dan karet. Kemudian Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Yang selanjutnya, Malaysia. Malaysia adalah negara tetangga kita ya. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Yang selanjutnya, Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Yang selanjutnya adalah Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Kemudian di sana terdapat berbagai macam industri. Yang selanjutnya, Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Yang selanjutnya adalah Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Begitu ya anak-anak tentang ASEAN. Materi yang selanjutnya adalah penyusunan laporan pengamatan. Ketika kalian mengamati sesuatu, baik itu hewan, tumbuhan, sebuah berita, sebuah bacaan, sebuah informasi, pastikan kalian dapat menyusun laporan pengamatannya dengan benar. Cara penyusunannya bagaimana? Yang pertama, menentukan topik bahasan teks pengamatan. Yang kedua, mengumpulkan bahan untuk pengamatan. Yang ketiga, menyusun kerangka teks laporan pengamatan. Yang keempat, mengembangkan kerangka teks laporan pengamatan.
Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan pengamatan. Yang pertama, bersifat informatif, yaitu memberikan informasi yang berguna. Yang kedua, bersifat komunikatif, yaitu mudah dimengerti. Yang ketiga, bersifat objektif, yaitu sesuai dengan kenyataan atau fakta yang sebenarnya atau faktual. Demikian anak-anak pertemuan hari ini. Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang cara perkembangbiakan hewan, manfaat hewan, kemudian negara-negara di ASEAN, kemudian sudah mempelajari tentang penyusunan teks laporan pengamatan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.